Firman Tuhan hari ke-240, 28 Agustus tahun 2025. Kitab Imamat pasal 26 ayat 5. Perikop, berkat bagi orang taat Tuhan. Tanggal 28 Agustus tahun 2025 diambil dari kitab Imamat pasal 26 ayat yang kelima dengan perikop, berkat bagi orang yang taat. Itulah perikop. Dan sebagai nats adalah sebagai berikut. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Agustus. Kita tetap sampaikan berulang-ulang, karena itulah kekuatan kita. Sebagai topik dikatakan adalah hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbuatan dosa. Itulah hidup baru. Merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Dan saya ambil sebagai intinya adalah berhenti berbuat dusta, karena sudah menjadi manusia baru, merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Tidak perlu lagi kita berdusta atau berbohong. Kemudian untuk melengkapi hal tersebut, kita diwajibkan untuk memperbaharui diri setiap hari. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya. Maka wajib kita mencontoh, meneladani sifat-sifat daripada Allah, yaitu dengan karakter Allah adalah kasih. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus, memperbaharui diri dan menjalankan karakter Allah. Dalam memperbaharui diri, saya selalu mengatakan ada 4 ruang dalam diri manusia. Kalau kita baca dalam pelajaran 7 Habits, Stephen Covey mengatakan bahwa menurut Indian ada 4 ruang di dalam diri manusia. Ruang pertama adalah spiritual capital, harta rohani kita, di mana kita selalu terhubung dengan Tuhan. Disitulah dikatakan tadi, takut akan Tuhan, setia dan taat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah physical capital, harta jasmani kita, ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya, di mana di dalam diri kita ada personality dan ada karakter. Karakter kita adalah sikap dan perilaku kita.
Dan apakah kita layak dipercaya atau bisa menjadi kepercayaan? Itu fisik kita. Selalu kita jaga siapa diri saya, who am I, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan di hadapan alam semesta. Fisik kita jaga dengan baik. Makan teratur, tidur teratur, dan berolahraga teratur. Semua dilakukan dengan seimbang. Dan yang ketiga adalah intellectual capital. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, mendevelop dalam hal pertumbuhan yang begitu pesat. Teknologi canggih, IT, Gadget, itu semua kalau kita tidak mengembangkan pengetahuan kita, maka kita tetap tertinggal. Dan apabila kita tidak bisa berubah, maka perubahan itu akan menggilas kita. Disitulah pentingnya intellectual capital, membangun pikiran dan perubahan drastis mengikuti teknologi-teknologi canggih pada saat ini. Yang terakhir adalah social capital. Harta sosial kita, hubungan kita, baik berinteraksi dengan sesama dan berinteraksi dengan Tuhan. Itulah yang harus kita perbaharui setiap hari. Dan itu harus seimbang. Ada orang yang tidak seimbang. Selalu baca firman tiap hari, tidak pernah lagi tidur, itu terus. Atau gadget setiap hari, tidak ada lagi yang lain. Pincang. Atau selalu berhubungan dengan orang, tidak pernah memikirkan keluarga. Jangan sampai ada kepincangan. Dan kata ahli, kalau kita 30 menit di dalam spiritual capital, minimum kita juga dalam pengetahuan 30 menit, ya, baca TTS, asah otak, dan juga berkomunikasi dengan orang lain, dan juga adalah berolahraga teratur. Ada contoh yang bisa mencakup 4 dimensi dalam umat Kristiani. Apa itu? Apabila kita mengikuti suatu latihan core yang religius, ya, core yang memuji dan memuliakan Tuhan, bukan asal core. Di sana kita lihat ada spiritual yang kita jalankan, berhubungan tersambung dengan Tuhan. Ada pengetahuan, intellectual capital, membaca not daripada not, tenor, sopran, alto, bass. Kita diajarkan bagaimana besar suara. Suara apa yang kita pakai? Suara kepala atau suara perut? Halus atau kasar? Di sana ada pengetahuan yang diberikan. Nah, kemudian di sana juga tercipta bersosialisasi dengan teman. Kita bergabung dengan orang lain, bercanda, berkelakar, membicarakan hal-hal yang sangat religius, sehingga itu bisa membuat kita menjadi eksis. Nah, kemudian latihan fisik, tarik suara, cara bernapas, tahan napas, di mana suara keras, di mana halus, di mana menahannya, ada latihan fisik. Itulah bisa 4 dimensi dalam sekaligus dalam 2 jam, 4 dimensi itu bisa tercapai dengan baik. Maka saya anjurkan kepada orang-orang, rajinlah pergi mengikuti core. Apakah itu pemuda, apakah itu orang tua, apakah itu ibu-ibu, atau gabungan, atau mari kita rajin latihan core. Itulah yang perlu kita perbaharui setiap saat. Nah, kemudian tadi dikatakan, ya, takut akan Tuhan.
Nah, takut akan Tuhan ini adalah menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Apabila memutuskan hubungan spiritual kita dengan Tuhan, itu Tuhan tidak senang. Maka kita akan mencoba dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19 hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ada 7 perkara yang tidak bisa dibiarkan oleh Allah. Yang pertama adalah sikap sombong. Sikap sudah dicela oleh Tuhan Allah, baru sikap sombong. Apalagi kalau sombong menjalankan dengan tulus. Yang kedua, mulut yang selalu berbohong. Yang berdusta. Tadi kalau sudah manusia baru, stop berbohong. Kemudian yang ketiga adalah tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Kita lihat dalam kejahatan-kejahatan saat ini. Orang tua kepada anaknya hanya karena emosional. Bisa anaknya sampai dibunuh. Kita masih ingat pembunuhan seperempat penduduk dunia mati. Yaitu Kain membunuh Habil. Habil dibunuh hanya karena beda selera dan beda persepsi. Hanya karena Tuhan mungkin tidak mewujudkan persembahan dari masing-masing. Ada iri hati, dengki, dendam. Ya. Nah, jadi tangan yang membunuh orang tidak bersalah, Tuhan pasti akan marah. Nah, kemudian otak yang merencanakan kejahatan. Jadi kalau kita memikirkan kejahatan walaupun belum terjadi, itu sudah dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai di otak kita ada otak-otak yang kotor. Diisilah otak kita itu dengan baik, dengan sempurna, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita rencanakan selalu harus kita lakukan dengan tindakan, dengan kebiasaan, dengan karakter. Baru akhirnya itu akan kita petik. Otak yang merencanakan kejahatan akan dibenci oleh Allah. Nah, kemudian kaki yang bergegas menuju kejahatan. Misalnya contoh, kita tahu ada di tempat sana narkoba, ada di tempat sana tuh main judi, atau ada di sana main game, main judi online dan segala macam. Kita bergegas menuju. Awalnya memang kita lihat-lihat, tapi iblis itu sangat licik. Apa artimu datang ke sini kalau hanya lihat-lihat? Cobalah 1 kali. Sudah kalah, itu belum apa-apa. Kedua kali. Sampai harta habis pun masih kita tetap tenang. Akhirnya terakhir, iblis sudah melihat, udahlah daripada tidak ada artimu hidup, selesaikan saja hari ini, katanya. Bunuh diri aja kamu. Selesai. Iblis itu memonitor kita dalam setiap langkah. Nah, kaki yang bergegas menuju kejahatan itu tetap diawasi oleh iblis. Nah, bagaimana kita hindari, kata Amsal, hindari kaki yang bergegas menuju kejahatan. Stop. Nah, kemudian saksi yang terus-menerus berdusta. Tidak mengatakan yang benar. Akibatnya, orang bisa terbunuh akibat kesaksian palsu. Ini ada contoh. Waktu Nabot tidak mau menjual anggurnya, kebun anggurnya, karena itu harta warisan, pusaka. Di Israel itu pantang menjual harta warisan. Dianggap itu tanah pusaka. Tapi Ahab merasa sedih. Akhirnya Isabella membuat suatu skenario. Wah, kenapa kau bersedih, Raja? Katanya, Baginda. Wah, ini Nabot gak mau memberikan tanah anggurnya, kebun anggurnya untuk kita beli. Berapapun gak mau. Wah, gampang. Jangan khawatir. Tidurlah dengan enak. Saya akan buat skenario.
Coba. Dibuatlah stempel raja. Diumumkan kepada semua orang. Dan sudah diambil 2 orang saksi palsu, saksi yang berdusta. Dan dikatakan kepada 2 orang tersebut, kamu nanti kalau ditanya oleh hakim, jawab, Nabot menghina raja. Wow. 1 saksi tidak cukup. Harus 2. Diambil lagi saksi yang lain. Nabot menghina raja. Penghinaan itu tidak jelas apa. Padahal hanya karena tidak mau menjual tanahnya. Tapi kalimat itu bahwa dia menghina raja. Nah, pada saat dikumpulkanlah semua masyarakat pakai stempel raja, ada masalah di negeri kita. Diundang semua tokoh-tokoh, semua hakim diundang, dan Nabot didudukkan dalam satu kursi seolah dia adalah tersangka. Coba. Begitu diundang semua orang, disaksikan oleh hakim-hakim, datanglah Isabella. Ya. Ini sudah terjadi penghinaan terhadap raja. Ada 2 saksi. Langsung disampaikan. Padahal itu kebohongan belaka. Tanya oleh hakim. Panggil saksi, nyatakan apa yang terjadi. Saksi mengatakan, Nabot menghina raja. Hanya seperti itu. Tidak dijelaskan bagaimana penghinaan itu. Tapi Nabot ini menghina raja. Di Israel kalau sudah raja dihina oleh seseorang, itu hukumannya berat. Berat. Ditunjuk saksi yang kedua. Ya, saya tahu persis katanya, bahwa Nabot menghina raja. Sudah. Ada 2 saksi, dan itu suatu bukti autentik di Yahudi dalam hukuman sah. Nabot adalah menghina raja. Diputuskan hakim. Hukuman mati. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dilemparilah Nabot dengan batu sampai mati. Akhirnya kebun anggur, datanglah Isabella kepada Ahab. Ahab, kamu bisa makan sekarang. Kebun anggur sudah jadi milikmu. Inilah diambil secara serakah tanpa ada hati nurani. Begitu diambil kebun anggurnya, dan Ahab menjadi risau karena Tuhan mengatakan, Ahab, kamu akan mati dan anak-anakmu semua akan mati, tidak ada yang hidup. Coba, keturunannya. Dan Isabella pun akan mati, dimakan anjing, darahnya dijilatin anjing. Itulah akibat daripada saksi palsu, saksi dusta. Nah, kemudian orang yang menimbulkan permusuhan terhadap saudara, itu juga dibenci oleh Allah. Sekarang, pedoman kita selama bulan Agustus sudah kita sampaikan tadi adalah dengan memperbaiki diri setiap saat. Kemudian takut akan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa eksis dalam pekerjaan kita. Sekarang kita masuk di dalam perikop hari ini, yaitu berkat bagi orang yang taat. Apa latar belakang daripada tulisan ini? Ya, yang ditulis dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 5. Ayat ini mengisahkan tentang janji Tuhan kepada umatnya mengenai berkat yang akan mereka terima jika mereka setia pada perjanjiannya. Nah, jadi di sini ada berkat yang berlimpah-limpah, tapi itu bisa diterima apabila mereka setia dan taat kepada janji atau perintah Tuhan. Itulah latar belakang. Nah, kemudian apa tujuan utama daripada ayat ini? Kita melihat latar belakang. Taat setia kepada Tuhan akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Apa tujuan daripada perikop ini?
Tujuan utama adalah untuk memberikan janji Tuhan kepada bangsa Israel tentang berkat yang akan mereka terima jika mereka setia dan taat kepada perintahnya. Jadi tujuannya adalah Tuhan akan memberikan berkat kepada bangsa Israel yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera apabila mereka setia dan taat kepada Tuhan. Itu tujuannya. Sekarang mari kita lihat apa pesan moral daripada perikop ini setelah kita melihat latar belakang dan tujuan, ya. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah berfokus pada janji, ya, dan berkat dan keamanan yang akan diterima oleh umat yang setia kepada Tuhan. Jadi pesan moralnya tetap janji Tuhan akan berkat dan keamanan. Itu akan diberikan apabila taat dan setia kepada Tuhan. Jadi baik latar belakang maupun tujuan maupun pesan moral semua mengarah kepada apabila bangsa Israel taat dan setia kepada Tuhan, maka janji untuk memberikan berkat yang melimpah dan kedamaian akan turun kepada bangsa Israel. Kemudian apa implementasi kitab Imamat pasal 5 ayat 5 ini? Dapat dilihat sebagai panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ya, yang akan menghasilkan berkat dan kehidupan sehari-hari. Jadi tetap implementasinya adalah bahwa panggilan kita kepada Tuhan untuk setia dan taat kepada Tuhan akan mendapatkan berkat dan kehidupan sehari-hari. Jadi key point daripada ayat ini adalah setia dan taat kepada Tuhan. Maka berkat akan berlimpah diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana implementasi dengan setia, ya, mengikuti perintah dan ajarannya, kita akan mengalami limpahan berkat dan damai sejahtera. Ada limpahan berkat dan damai sejahtera. Bagaimana caranya kita bisa menerima limpahan berkat dan damai sejahtera yang akan diberikan oleh Tuhan? Penerapannya adalah merupakan proses ini kita perlu membangun kebiasaan setiap hari di dalam baca firman, berdoa, dan memuji dan memuliakan Tuhan, supaya berkat itu semua melimpah, melampaui akal dan pikiran kita dan damai sejahtera Tuhan apabila kita setia dan taat kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan. Itulah kunci daripada keberhasilan kita untuk menerima berkat. Seperti dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 pedoman kita. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apabila ini sudah kita jalankan, dia menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka kita setia dan taat kepada Tuhan. Berkat yang akan melimpah akan kita terima tanpa kita sadari. Maka Tuhan berkuasa memberikan berkat tanpa batas. Itulah cara kita
berhubungan dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, dengan setia dan taat. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kebutuhan hidup sehari-hari untuk tubuh seperti lapar dan haus itu terpenuhi. Dan itu contoh dulu waktu bangsa Israel di Gunung Sinai. Diberikan Tuhan manna dan burung puyuh langsung dari surga. Sekarang Tuhan menjanjikan kehidupan dan tidak akan lapar, tidak akan haus. Apakah jasmani? Disinilah harta rohani kita, spiritual capital kita dijamin oleh Tuhan, tidak akan lapar dan tidak akan haus. Di mana? Itulah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Kita menerima segalanya dengan cuma-cuma. Keselamatan itu adalah anugerah apabila kita bisa diselamatkan dengan iman. Dan hanya Alkitab sebagai dasar kita untuk mempelajari semua rahasia Tuhan. Semoga firman hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menerima berkat yang lebih baik dan lebih besar lagi, dan juga damai sejahtera. Kuncinya setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.